Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan pada pagi hari ini melalui media jaringan yang diselenggarakan oleh Perguruan Diponegoro, Jakarta. Yang terhormat, Ketua Yayasan Al-Hidayah, Direktur Perguruan Diponegoro, Insinyur Haji Imam Parikesit, Letnan 1 Agung Priantoro, Komandan Kompide Yonif 4 Marinir, Kepala SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 beserta Dewan Guru, orang tua, wali, peserta didik kelas 7 dan kelas 10 SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Dipo, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW atas limpahan rahmatnya pada hari ini Selasa 8 Juli 2024 melalui media jaringan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sosialisasi orang tua peserta didik baru SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 Jakarta dalam rangka pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh Perguruan Diponegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum nasional yang merupakan perubahan dari kurikulum merdeka yang mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2024-2025 mengamanatkan pentingnya pendidikan karakter dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Dinas Pendidikan nomor 24 garis miring SE garis miring 2024 tentang hari pertama sekolah dan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, di mana ada dua materi pokok yang disampaikan, yaitu pendidikan karakter dan bela negara. Oleh karena itu, Perguruan Diponegoro yang menaungi SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 Jakarta melaksanakan kegiatan pendidikan karakter dengan bekerjasama dengan Pasukan Marinir 1 atau Pasmar 1, Marinir yang berlokasi di Cilandak. Pendidikan karakter yang diselenggarakan merupakan awalan dari unit sekolah dalam rangka proses pembinaan, pembelajaran, dan pengembangan daripada karakter peserta didik. Yang selanjutnya nanti akan diimplementasikan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sehari-hari. Sehingga amanat kurikulum nasional bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya Nurhay Abdul Rahman, Kepala Bidang Pendidikan Perguruan Diponegoro, yang akan memandu acara pada pagi hari ini, menyampaikan agenda kita pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Perguruan Diponegoro, Insinyur Haji Imam Parikesit. Sosialisasi pendidikan karakter oleh Letnan 1 Agung Priantoro. Ketiga, yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon perkenan Ketua Yayasan Al-Hidayah Jakarta, Direktur Perguruan Diponegoro, Insinyur Haji Imam Parikesit untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita
bertemu dalam Zoom meeting untuk memberikan sosialisasi kepada para orang tua peserta didik baru di dalam rangka rencana kami mau mengadakan pendidikan karakter sebagai kelanjutan dari MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah sedang kita lakukan, yaitu kita akan mengadakan pendidikan karakter bersama atau kerjasama dengan pasukan marinir di Cilandak. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini rencananya akan kita laksanakan langsung setelah Senin Selasa Rabu kegiatan di MPLS di sekolah, maka Kamis, Jumat, Sabtu kita akan adakan kegiatan pendidikan karakter di markas pasukan marinir di Cilandak. Saya ingin menayangkan tayangan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional sebetulnya adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat. Nomor 4 berilmu. Nomor 5 cakap, nomor 6 kreatif, nomor 7 mandiri, nomor 8 menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi berilmu itu nomor 4 Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 3 itu sebetulnya pendidikan karakter. Jadi tujuan pendidikan nasional kita memang mengutamakan pendidikan karakter dulu, baru kita berilmu dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu pendidikan karakter? Dan karakter adalah usaha untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada peserta didik. Jadi kebiasaan yang baik sehingga mereka mampu bersikap dan bertindak bersandarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sering antar anak-anaknya ke sekolah, setiap pagi saya menyambut anak-anak di pintu gerbang. Itu adalah kebiasaan baik yang kita tanamkan. Begitu datang kita menyapa dengan salam, dengan senyum. Itu membuat sekolah kita sekolah yang menyenangkan, tidak ada lagi sekolah yang tegang, tidak ada lagi sekolah yang menakutkan. Kita sapa anak-anak di depan pintu itu dengan baik, ya. Jadi itu adalah bagian dari awal pendidikan karakter yang kita tanamkan kepada anak-anak setiap hari. Bagaimana agar mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tujuan pendidikan karakter untuk apa? Nomor 1, integritas. Nomor 2, religiusitas. Jadi ingin agar anak-anak itu lebih tertanam religiusnya. Kemudian dia punya jiwa nasionalisme dan kemandirian. Serta yang terakhir adalah gotong royong. Ini 5 tujuan pendidikan karakter yang menjadi tujuan kita bersama. Saya pikir Bapak Ibu semua setuju dengan ini ya. Kini di Ponorogo menanamkan nilai-nilai ini. Kemudian apa targetnya? Sepulang dari pendidikan karakter kita harapkan mereka berkarakter mulia. Sikap dan tindak tanduknya baik. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, mereka ini berasal dari SD yang bermacam-macam, masuk di SMP di sini. Mereka berasal dari SMP yang bermacam-macam, masuk di SMA dan SMK di Diponegoro. Ini sikap dan tindak tanduknya harus diukur dan diseragamkan dengan standar nilai tindak tanduknya siswa di Diponegoro. Dan ini penting. Kemudian dia harus memiliki juga kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Jadi mampu mengendalikan emosi, juga anak itu pintar. Nah, yang terakhir targetnya adalah kepribadian yang tidak mudah goyah. Ini yang akan kita tanamkan, yang kita berikan di dalam pendidikan karakter yang akan kita kerjasamakan dengan pasukan marinir. Bapak Ibu sekalian, kami dengan pasukan marinir ini sudah lama bekerja sama. Biasanya kami menggembleng calon pengurus OSIS di sana. Sekarang semua peserta didik baru kita tingkatkan pendidikan karakter yang di marinir juga. Mudah-mudahan teman-teman dari marinir tidak bosan membina anak-anak kami, karena kami meyakini, merasakan selama ini apa yang diberikan oleh pasukan marinir benar-benar bermanfaat di dalam rangka pendidikan karakter anak-anak. Kenapa pasukan marinir ini? Yang saya sampaikan bahwa di sana tempat membina kemampuan para prajurit TNI AL, kemudian tempat membina kekuatan tempur dalam melaksanakan operasi strategis serta tugas-tugas operasi tempur lainnya. Harapannya, kenapa dipilih di sana? Pembentukan sikap mental yang baik, disiplin, loyalitas dan dedikasi yang tinggi, serta sifat kepemimpinan bagi para peserta didik di SMP, SMA, SMK di Ponorogo 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting, modal awalnya adalah mereka harus disiplin. Disiplin dalam segala hal. Nanti Bapak Ibu putra-putrinya di markas marinir akan betul-betul dilatih berdisiplin. Makan disiplin, sholat disiplin, apel baris berbaris apalagi. Jadi betul-betul
Ini shock terapi buat mereka. Jangan coba main-main dengan disiplin ini, karena di Diponegoro ditanamkan nilai-nilai disiplin ini. Loyalitas, kesetiaan, dan dedikasi tinggi, serta sifat kepemimpinan. Nanti kakak-kakak dari pelatih akan menanamkan bagaimana sifat kepemimpinan yang baik dari para peserta didik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami harapkan dukungannya untuk ini semua. Lepaskan anak-anak untuk bisa mengikuti ini dengan baik, dan kemudian tidak usah diganggu Bapak Ibu. 3 hari ini lepaskan saja. Kami juga dari guru pembimbing, guru pendamping hanya mendampingi saja. Yang ikut di sana hanya mendampingi, tapi semuanya kegiatan pelatihan kami serahkan kepada kakak-kakak marinir. Jadi nanti Letu Agung akan secara khusus menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian apa isi kegiatannya di sana selama hari-hari di sana. Apa kontennya, mau diapain anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya ketika pulang ke rumah nanti setelah pendidikan ini, maka insya Allah mudah-mudahan berubah anak-anak. Jadi Bapak Ibu kira-kira gambarannya seperti ini dari pelatihan-pelatihan yang pernah kami adakan di Marinir. Ini foto-foto dokumentasi kami. Ini bagaimana mereka makan juga baris, bagaimana bekerja sama, bagaimana mereka juga beribadah dan sebagainya. Kemudian ada api unggun juga, ada latihan-latihan macam-macam lah. Mereka marinir sudah punya paket-paket pelatihan ini, termasuk juga dikenalkan bagaimana mengenali olahraga air, mendayung dan sebagainya, karena meskipun kelihatannya kecil, Cilandak Markas Marinir di dalamnya luas, ada danaunya, ada hutannya dan sebagainya. Saya pernah masuk ke sana. Kemudian ini akan dikenalkan juga dengan peralatan tempur yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak mungkin bisa menjangkau peralatan ini kalau tidak mengikuti pelatihan ini. Pasti menyenangkan buat anak-anak ini bagaimana dia melihat langsung dan mengendarai langsung peralatan tempur ini. Jadi nanti mereka akan diajak keliling kompleks naik tank. Bagaimana dia bisa melihat peralatan ini langsung, boleh juga megang-megang, gitu kan? Jadi silakan. Mereka akan jadi dikenalkan dengan peralatan ini, diharapkan mereka menjadi lebih cinta kepada pasukan militernya, lebih cinta dalam membela negara. Ini semua adalah peralatan yang akan diperkenalkan oleh teman-teman dari Marinir. Mudah-mudahan nanti lebih detailnya Letu Agung akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan bagi kita sekalian. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Al-Hidayah Jakarta, Direktur Perguruan Diponegoro yang telah memberikan arahan pada kita semua. Selanjutnya, kita masuk dalam acara inti, yaitu sosialisasi orang tua peserta didik baru SMP, SMA, SMK Diponegoro 1 dalam rangka pendidikan karakter. Kepada Letnan 1 Agung Priyantoro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Kemudian yang terhormat Bapak Insinyur Haji Imam Parikesit selaku Ketua Yayasan dari Al-Hidayah Jakarta. Yang kami hormati Pabanwat Pers Pasmar 1 Letkol Marinir Bambang Pramusinto. Kemudian yang kami hormati para wakil kepala sekolah ataupun jajaran direksi dan staf dari SMP, SMA, kemudian SMK Diponegoro 1 Jakarta. Betul Pak ya? Kemudian tidak lupa juga yang kami hormati para orang tua, wali murid, siswa-siswi Yayasan Sekolah Al-Hidayah yang saat ini tersambung secara online. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul baik secara online maupun secara offline untuk bersilaturahmi, sekaligus kami izin memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tentunya sebelum kami masuk, kami izin memperkenalkan diri.
Kami Letnan 1 Marinir Agung Priantoro, jabatan sehari-hari Komandan Kompi D Yonif 4 Marinir, yang nantinya insya Allah juga akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan pembentukan karakter ini. Kemudian kami sampaikan apabila nanti Bapak Ibu berkenan bertanya, kami buka pertanyaan, selesai sesi kami menjelaskan rencana kegiatan pelatihan. Baik, yang pertama tentu yang menjadi dasar kegiatan kita melaksanakan kegiatan ya, sebagai dasar ini ada surat permohonan dari Yayasan Al-Hidayah kepada kami Korps Marinir, dalam hal ini kepada Dan Kormar. Kemudian kami mendapatkan perintah juga dari satuan atas untuk membantu melatih membentuk karakter peserta, sehingga inilah yang menjadi dasar kami dalam melaksanakan kegiatan. Jadi perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kami melaksanakan kegiatan ini harus ada yang menjadi dasar. Kalau mungkin di rekan-rekan instansi lain mungkin ada undang-undang, nah inilah yang jadi dasar kami dalam melaksanakan kegiatan. Tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa melalui latihan pembentukan karakter ini harapannya siswa-siswi dari SMP, SMA, dan SMK di Ponorogo 1 tertanam sikap disiplin, kemudian hierarki, dan memiliki mental juang dan bangun karakter sejak dini. Kemudian yang menjadi sasaran pelatihan kami adalah yang pertama, menanamkan kepada para siswa-siswi sekalian pembentukan karakter sejak dini. Tentunya karakter ini berkaitan dengan disiplin, hierarki, mental juang, dan bangun karakter ini yang nantinya akan menjadi fokus penting bagi kami, sasaran dari pelatihan tersebut. Kemudian tidak lupa juga nilai-nilai kedisiplinan dan kerjasama tim, yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah cinta kepada tanah air kita semua. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam penyelenggaraan latihan ini, yang pertama adalah penanggung jawab kegiatan ini yaitu Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir. Kemudian penasihat latihannya di bawah beliau adalah Pasop Brigif 1 Marinir. Selaku pimpinan latihan nanti adalah Komandan Batalion Infanteri 4 Marinir. Palaklat atau perwira pelaksana latihan nanti adalah Pasiop Yonif 4 Marinir. Kemudian perwira staf administrasi dan logistik itu nanti oleh Pasilog Yonif 4 Marinir. Kemudian seksi pengamanan nanti oleh Pasi Intelijen Yonif 4 Marinir. Staf latihan, kemudian markas latihan, pelatih dan pembina itu nanti seluruhnya adalah anggota Yonif 4 Marinir, Pak. Kemudian pelaku latihan tentunya adalah siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK di Ponorogo. Selanjutnya rencana pelatihan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Juli 2024. Kemudian tempatnya di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Ya, mungkin yang pernah ke Ragunan sempat lewat. Nah, sebelum masuk ke Ragunan itu sebelah kanan ada Kesatrian Marinir Hartono Cilandak. Kemudian ini kalender kegiatan yang telah kita laksanakan, kemudian yang saat ini sedang terlaksana, dan yang nanti yang akan kita laksanakan. Khususnya nanti di tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024. Selanjutnya rencana siswa-siswi yang akan kami latih 750 personil. Kemudian nanti akan ada pelatih sejumlah 91 personil yang akan menempel di para siswa-siswi sekalian. Berikutnya ini material yang akan kita gunakan. Ini mungkin kami skip saja. Nah, ini nanti rencana organisasi tugas peserta. Jadi nanti dari peserta yang sejumlah 750 itu akan kami bagi ke dalam 3 kompi, di mana nanti setiap kompi akan dipimpin oleh
komandan kompi. Ya, insya Allah saya mungkin nanti akan bergabung di kompi 1, 2 atau 3. Nanti kami menyesuaikan perintah dari satuan atas. Yang jelas nanti satu kompi akan didampingi oleh satu komandan kompi, kemudian 3 komandan peleton, kemudian 3 bintara peleton, dan 2 orang kowal, komando wanita angkatan laut atau WAN TNI. Sehingga nanti diharapkan kami semua bisa mewadahi ataupun bisa mendampingi adik-adik yang sedang melaksanakan pelatihan di Markas Marinir Cilandak. Kemudian selanjutnya, inilah materi pelatihan yang akan kita laksanakan. Tentunya kami tidak lepas dari target pendidikan karakter yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Yang pertama, bidang dasar kedisiplinan. Kami rencana akan melatihkan peraturan baris berbaris yang seyogianya ini sebetulnya sejak SD pun kita sudah diajari peraturan baris berbaris karena ada upacara bendera di tiap minggu. Kemudian PUDD itu adalah peraturan umum dinas dalam ya, berkaitan dengan jaga, kemudian dan lain-lain. Kemudian nanti ada PPM. PPM ini adalah peraturan penghormatan militer. Jadi bagaimana sikap hormat yang sesuai dengan militer, kemudian sikap istirahat. Nah, ini kaitannya antara PBB, PUDD dan PPM ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang berikutnya di bidang kepemimpinan, kami akan memberikan pelajaran kepemimpinan baik secara teori maupun di lapangan. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu seni, sehingga yang namanya seni antara orang satu dan orang lainnya ini punya cara yang berbeda ya, antara si A, si B ini punya cara yang beda tapi memiliki tujuan yang sama. Artinya kan seorang pemimpin itu bagaimana cara mempengaruhi orang. Nah, cuman seninya ini akan berbeda. Nah, inilah yang akan kita tampilkan, yang akan kita ajarkan kepada adik-adik yang ada di sekolah Al-Hidayah, sekolah di Ponegoro ini, bagaimana cara atau bagaimana menggali potensi kepemimpinan yang ada dalam diri para siswa-siswi nantinya. Kemudian berikutnya di bidang kerjasama tim, ini kami sudah menyiapkan beberapa outbound dan fun games yang tentunya ini memiliki tujuan untuk melatih kerjasama antar siswa, sehingga jangan sampai kita bekerja itu berdasarkan ego masing-masing. Nah, nanti kita akan coba ajarkan kepada para murid sekalian. Kemudian yang terakhir, nanti ini yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan pembekalan bela negara dan nasionalisme. Karena kalau tidak kita, kalau tidak anak-anak kita, adik-adik kita, siapa lagi yang nantinya akan memimpin bangsa ini? Berikutnya perlu kami sampaikan juga bahwa sarana dan prasarana yang ada di Pasmar 1 ini alhamdulillah sangat menunjang ya. Kami sebagai prajurit pun alhamdulillah sangat terwadahi. Kita punya lapangan apel yang cukup luas, sangat luas ya, mungkin bisa dibilang bisa diukur 2 sampai 3 kali lipatnya lapangan sepak bola, bahkan lebih. Kemudian kita juga punya ruang rekreasi. Kemudian ada sarana ibadah nanti di dalam juga tidak jauh. Kemudian ada lapangan alam terbuka yang biasa kita gunakan untuk latihan menembak, tapi nanti mungkin pada saat ada siswa tidak kita laksanakan latihan menembak. Kemudian ada danau ya, yang juga merupakan kolam resapan, itu biasa juga kita gunakan untuk latihan mendayung. Kemudian nanti ada beberapa sarana outbound juga yang akan kita berikan kepada adik-adik nantinya. Kemudian ini nanti rencana matching peserta, ini nanti tetap akan kami pisah antara putra dan putri. Nanti yang putri nanti mungkin akan di matching peserta di mode rekreasi. Nanti dengan tempat tidurnya kita gunakan tempat tidur lapangan atau kita biasa menyebutnya field bed.
Kemudian nanti peserta yang putra mungkin akan kami tempatkan di baraknya prajurit. Nah, jadi biar nanti merasakan juga gimana sih rasanya menjadi seorang prajurit tidur di barak. Yang berikutnya ini adalah fasilitas mandi cuci kakus atau MCK. Jadi ada model bak terbuka, kemudian ada yang single bed, termasuk toiletnya pun kita punya dua, yang versi jongkok dan versi duduk. Ini memang kita biasa gunakan karena mungkin dalam sekali waktu, setiap setahun sekali ada tentara luar negeri yang berlatih juga Pak di kita. Makanya kita siapkan toilet model jongkok. Model duduk. Ini yang tentunya tidak kita harapkan, namun perlu kita siapkan. Ini manakala nanti terjadi emergensi, jalurnya yang pertama kita memiliki posko kesehatan, nanti ada di Tonkes Yonif 4 Marinir. Apabila nanti terjadi emergensi, yang pertama nanti kami akan geser ke rumah sakit Marinir Cilandak, karena di Pasmar 1 ini rumah sakit dan kantor kami ada di dalam satu area. Jaraknya pun hanya kurang lebih 800 meter. Sehingga hanya sekitar butuh waktu 5 menit. Kemudian apabila nanti urgensinya meningkat, mengharuskan menggeser ke rumah sakit yang lebih besar, kami geser ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo dengan perjalanan kurang lebih 30 menit. Tentunya ini tidak kita harap, kita semua tidak mengharapkan, namun ini adalah SOP yang harus kita sampaikan kepada para orang tua sekalian, sehingga nanti diharapkan mampu memahami alur evakuasi medis yang kita siapkan. Selanjutnya ini adalah inti yang akan saya sampaikan kepada para orang tua sekalian. Yang di hari pertama, Kamis 11 Juli 2024, itu nanti rencananya kami tim akan menjemput dari Cilandak, kemungkinan berangkat jam 4.30. Harapannya jam 5.30 kami sudah sampai di lapangan pacuan kuda Pulau Mas. Kemudian nanti ada apel yang akan dilaksanakan oleh siswa, pengecekan dan lain sebagainya. Kemudian nanti jam 7.30 kami semua akan bergeser dari Pulau Mas ke Cilandak. Harapannya jam 8 sudah tiba di Cilandak, dilanjutkan dengan messing putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi messing, setelah messing nanti putra-putri Bapak Ibu sekalian nanti akan melaksanakan gladi, dilanjutkan dengan upacara pembukaan. Nah, setelah upacara nanti akan dilaksanakan orientasi lingkungan. Jadi orientasi lingkungan tempat, nanti baraknya di mana, kemudian nanti tempat kelas lapangannya di mana, tempat pelajaran kepemimpinan di mana, outbound di mana, nanti akan kita jelaskan. Kemudian nanti setelah itu menjelang siang akan kita laksanakan latihan PBB sesuai dengan PBB TNI. Setelah ISOMA nanti kita akan melanjutkan dengan pelatihan PPM, peraturan penghormatan militer. Kemudian nanti sorenya kita laksanakan ice break, sekaligus nanti mungkin yel-yel. Nanti kita tantang nih para siswa-siswa sekalian untuk membuat yel-yel masing-masing kompi. Nah, kita lihat nanti kreativitas adik-adiknya bagaimana, ya kan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwasanya mereka ini kan gabungan dari sekolah-sekolah, ya kan, yang SMP dari berbagai macam SD, kemudian yang SMA dari berbagai macam SMP. Tentunya ini akan menjadi hal yang unik, bagaimana mereka mampu menyatukan perbedaan menjadi satu. Judulnya adalah SMA Sekolah Yayasan Diponegoro 1. Nah, ini akan unik, ini nanti menjadi tantangan bagi mereka. Kemudian malamnya nanti akan kita isi dengan bimbingan pengasuhan atau pembekalan bela negara atau kepemimpinan. Ditutup dengan apel malam dan istirahat malam. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sekalian juga bahwa di TNI kami dari waktu ke waktu itu sudah memiliki jadwal, sehingga inilah yang membentuk karakter disiplin kami, sehingga kami selalu tepat waktu dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kemudian di hari berikutnya, hari kedua, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, ini yang pertama
jam 4.30 kita laksanakan bangun pagi, dilanjutkan ibadah sholat subuh bagi siswa muslim. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dan perapian mes. Setelah itu apel makan pagi. Setelah makan pagi dilanjutkan dengan senam pagi. Nah, setelah senam pagi nanti kan kita isi dengan outbound atau fun games. Sampai dengan nanti menjelang isoma. Setelah itu melaksanakan isoma ataupun sholat Jumat bagi putra. Setelah sholat Jumat kita lanjut lagi dengan outbound atau fun games sampai dengan sore. Kemudian menjelang maghrib kita laksanakan isoma. Isoma itu istirahat sholat makan. Kemudian nanti malamnya tetap akan kita isi dengan pendidikan pembinaan mental ataupun bimbingan pengasuhan. Nanti ada jurit malam. Tapi jurit malamnya ini bukan jurit malam seperti prajurit gitu. Kita nggak panjang-panjang, mungkin 1-2 kilo saja rutenya. Rutenya di dalam. Nah, nanti kemudian menjelang dini hari akan kita tutup dengan renungan suci. Setelah itu lanjutkan dengan istirahat malam. Selanjutnya di hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 kegiatan diawali dengan bangun pagi siswa, kemudian dilanjutkan dengan ibadah. Setelah itu dilanjutkan olahraga pagi. Setelah olahraga pagi pembersihan dan perapian mes, persiapan untuk kembali. Kemudian makan pagi. Setelah makan pagi dilanjutkan dengan apel pagi. Nanti setelah apel pagi akan kita laksanakan pemberian kesan dan pesan dari siswa. Setelah kesan dan pesan kurang lebih mungkin 1 jam akan kita laksanakan gladi dan persiapan upacara penutupan. Setelah itu kurang lebih nanti jam 10 kita laksanakan upacara penutupan. Dilanjutkan foto bersama dan tour facility yang tadi foto-fotonya sudah ditampilkan oleh Bapak Ketua. Setelah nanti tour facility, kemudian pengemasan barang-barang para siswa untuk persiapan kembali ke sekolah. Kemudian nanti setelah sholat zuhur, nanti dilanjutkan dengan pergeseran menuju ke Cakung. Harapannya pukul 14.30 seluruh siswa sudah tiba di Cakung. Ulangi, ke Pulau Mas. Nanti 14.30 sudah tiba di Pulau Mas. Kemudian para peserta bisa kembali ke rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, kami silakan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Letnan 1 Agung Priantoro yang telah memaparkan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu 11 sampai dengan 13 Juli 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk dalam acara tanya jawab, terlebih dahulu akan kami sampaikan hal-hal penting terkait dengan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam rangka kegiatan pendidikan karakter. Pertama, untuk kegiatan akan kita laksanakan pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu 11 sampai dengan 13 Juli 2024 sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung Priantoro. Tempatnya kita berada di Pasma 1 Kesantrian Marinir Hartono, Cilandak. Keberangkatan kita akan berangkat dari Pacuan Kuda Pulau Mas, Jakarta Timur, di mana kami harapkan kepada Bapak Ibu orang tua ataupun peserta didik untuk bisa hadir di Pacuan Kuda pada pukul 6 pagi. Ya. Jam 6 pagi anak-anak diharapkan tiba, kemudian akan ada proses absensi atau pengisian daftar hadir. 6.15 sampai dengan lebih kurang 6.45 kita mengadakan gladi resik. Kemudian 6.45 sampai dengan 7.15 kita mengadakan kegiatan apel, penyerahan dan pemberangkatan peserta pendidikan karakter dari pihak sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Perguruan Diponegoro kepada pihak Marinir. Dilanjutkan pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 7.30 itu adalah persiapan, dan pukul 7.30 kita akan berangkat dari Pacuan Kuda Pulau Mas. Untuk kedatangan, kita berada di Pacuan Kuda Pulau Mas, Jakarta Timur,
Diperkirakan kita akan tiba di Pacuan Kuda pada pukul 14.00 sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh pihak marinir. Kemudian kami akan sampaikan juga terkait hal-hal ataupun persiapan-persiapan lain yang akan dipersiapkan oleh peserta didik. Pelengkapan kegiatan yang pertama, 1 pasang seragam lengkap dengan atribut. SMP menggunakan putih biru, SMA atau SMK menggunakan putih abu-abu, di mana pakaian seragam ini digunakan pada saat apel pemberangkatan dan juga pada saat penutupan di marinir. Jadi diharapkan ketika anak-anak akan menuju ke Pulau Mas, anak-anak sudah menggunakan seragam lengkap, yaitu putih biru, putih abu-abu sesuai dengan jenjang pendidikannya, kemudian mengenakan topi dan dasi sekolah, kemudian membawa 2 buah sepatu yang nanti akan digunakan pada saat kegiatan, kaos kaki secukupnya, kemudian kaos pendidikan karakter, ini akan dibagikan di lokasi pelatihan, kemudian 3 buah kaos berwarna hitam yang akan digunakan untuk 3 hari kegiatan, 3 buah celana training berwarna gelap, ya, ataupun berwarna biru yang mengarah kepada warna gelap, Bapak Ibu sekalian, digunakan selama 3 hari kegiatan. Kemudian 1 buah sarung, 1 buah sandal jepit untuk kegiatan ke MCK, kemudian peralatan sholat bagi yang menunaikan sholat, kemudian peralatan mandi, obat-obatan pribadi, 1 buah tempat minum atau tumbler yang digunakan oleh masing-masing peserta, jas hujan atau ponco. Selanjutnya kami sampaikan juga hal-hal yang dilarang. Yang pertama, semua peserta dilarang membawa telepon genggam atau handphone. Jadi mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk bisa mengikhlaskan anaknya untuk tidak menggunakan handphone selama 3 hari. Ya, kami yakin selama 3 hari mereka tidak menggunakan handphone, kita masih bisa berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan adalah dari orang tua kepada wali kelas. Karena pendamping dari semua peserta itu adalah wali kelas, ataupun pembina OSIS, ataupun wakil kesiswaan. Dan insya Allah nanti setiap unit sekolah akan membuat grup WA per kelasnya. Ya, jadi komunikasi dilakukan via WA dari pihak orang tua kepada pihak sekolah, ya, mengenai kondisi perkembangan anak selama mengikuti kegiatan selama 3 hari. Kemudian yang kedua, dilarang membawa atau memakai perhiasan. Ya, jadi yang anak wanita mohon tidak menggunakan perhiasan kecuali mungkin jam tangan sebagai penunjuk waktu. Itu masih kita perbolehkan. Yang ketiga, dilarang membawa dan menggunakan make up atau sunblock. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu orang tua atau yang putri khususnya tidak membawa make up. Dilarang membawa koper, jadi semua perlengkapan dimasukkan ke dalam tas ransel dengan tujuan untuk mempermudah pada saat anak-anak akan menaiki tronton. Yang kelima, dilarang meninggalkan lokasi tanpa izin guru pendamping. Ya, jadi jika Bapak Ibu ada keperluan untuk putra-putrinya, silakan hubungi guru pendamping ataupun wakil kepala sekolah atau pembina OSIS. Karena insya Allah mereka akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama kita berkegiatan. Selanjutnya, kewajiban peserta didik. Yang pertama, peserta didik wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Ya, kecuali dengan satu alasan, ya, yang disampaikan oleh orang tua atau wali kepada pihak sekolah, maka nanti sekolah akan mengizinkan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menjemput anaknya ke lokasi sesuai dengan izin yang diberikan oleh unit sekolah. Yang kedua, semua perlengkapan pribadi wajib diberi identitas. Jadi tas-tas daripada putra-putri Bapak Ibu sekalian tolong diberikan identitas nama.
ya, identitas nama dan unit sekolah ataupun kelasnya, sehingga nanti tidak akan terjadi ketukar antar bawaan sesama peserta. Ya. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah selama di Pasmar 1 Marinir. Yang keempat, orang tua tidak diperkenankan menjenguk dan menjemput peserta didik di lokasi pendidikan karakter. Ya, jadi selama kita berkegiatan di Marinir, Bapak Ibu tidak diizinkan untuk menjenguk. Ya, jika ada keperluan satu dan lain hal, silakan berkomunikasi kepada unit sekolah dan nanti unit sekolah yang akan memberikan izin kepada Bapak Ibu sesuai dengan pertimbangan yang akan diberikan oleh setiap unit sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan di setiap lokasi kegiatan. Yang keenam, guru pendamping dan panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang peserta. Jadi mohon kepada Bapak Ibu orang tua bisa mengingatkan kepada putra-putrinya bahwa selama berkegiatan tolong menjaga barang bawaannya, ya. Termasuk juga mungkin kacamata, ya, yang untuk yang menggunakan kacamata, ya, agar jangan sampai kacamatanya hilang, karena pengalaman kami pernah ada peserta yang kacamatanya hilang, dia taruh, ya, dia tidak ingat, kemudian kacamatanya lupa. Jadi kami mohon izin, panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah mungkin hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, dan semua informasi terkait dengan hal-hal yang akan dipersiapkan, termasuk juga mungkin PowerPoint untuk pemaparan dari pihak Marinir akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu melalui unit-unit sekolah yang ada. Selanjutnya kita akan membuka di dalam forum tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya dengan cara menunjukkan tangan melalui media Zoom yang kami siapkan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan tolong memberikan identitas, nama peserta didik, dan asal sekolah. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Iya. Dari Ibu Aya Kalia. Betul, Ibu? Assalamualaikum. Ya, Ya. betul. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, silakan ingin Ya, bertanya. mau tanya ini kan tadi ada yang harus dibawa nih Pak, baju satu set putih biru. Kebetulan kan anak saya nggak pakai putih biru ya Pak, putih hijau dari Al-Azhar. Itu Ya. gimana Pak? Pakai putih dari yang sekolah asal apa mesti beli putih biru? Untuk pakaian seragam itu menggunakan seragam sudah unit sekolahnya. Jadi kalau memang SMP menggunakan putih putih biru, Bu ya. Jadi kita tidak Mm-mm. lagi menggunakan pakaian seragam unit sekolah asal karena sudah secara resmi di hari Rabu pada saat penutupan MPLS, maka putra-putri Bapak Ibu sudah dinyatakan diterima sebagai peserta didik di unit sekolah di lingkungan perguruan Diponegoro. Jadi seragam yang digunakan adalah putih biru. Putih biru dari Dipo gitu maksudnya? Iya, putih biru, Bu. Putih biru Iya, yang Bu. nanti akan kami berikan ya. Kalau itu kan sudah ada ya dari Oh, koperasi, ya oke. dari koperasi, Bu ya. Nanti sesuai dengan Oh pada ya, saat Ibu mendaftarkan ada hal-hal yang akan Ibu dapatkan. Seperti itu, Bu ya. Oke. Cukup, Ibu? baik. Baik. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. kita Cukup, lanjut cukup ke Pak. penanya Makasih. berikutnya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Halo, Ya, Pak Yogi Jatnika. Betul, Bapak? iya Pak, Iya, izin. betul Pak. Ah, ah. Asalnya dari mana, Pak? Eh, SMP, SMA, atau SMK putranya? Kami persilakan. saya orang tua dari Kiandra Fidelia Jatnika, siswa SMP di Ponegoro 1, Rawamangun. Eh, saya mengapresiasi sekali kegiatan semacam ini karena memang eh, ini anak kedua saya masuk di perguruan Yayasan Al Hidayah di perguruan di Ponegoro. Kakaknya pernah mengalami juga waktu dia SMP dan SMA. Saya pikir ini suatu
hal yang positif. Dan terima kasih Pak Imam bahwa apa namanya, untuk yang sekarang itu bukan hanya satu malam, tapi ini 2 malam ya, 3 hari 2 malam, dan ini adalah suatu hal yang ada kemajuan lah semacam itu. Dan saya juga eh, mengapresiasi bahwa tindakan pendidikan karakter ini tidak hanya untuk para siswa, tapi juga para guru. Em, di waktu itu di SMP di Ponorogo juga kayaknya pernah ya dikirim untuk mengikuti pendidikan karakter. Nah, yang saya harapkan bahwa yang namanya habit atau kebiasaan itu kan harus juga selalu diulang ya, di-refresh. Jadi saya sih berharap bahwa kegiatan semacam ini juga ada untuk anak-anak siswa kelas 2, atau mungkin kalau kelas 3 sudah persiapan untuk ujian akhir, ya untuk anak siswa kelas 2 mungkin juga bisa diadakan kegiatan semacam ini untuk penyegaran. Dan yang namanya kebiasaan itu juga tidak bisa hanya selesai di 3 hari 2 malam, tapi juga ketika mereka kembali ke sekolah itu memang harus ada pembudayaan lagi dari seluruh elemen yang ada di sekolah. Kami juga di rumah juga akan berusaha untuk menjaga apa nilai-nilai yang sudah ditanamkan selama pendidikan karakter semacam ini. Em, untuk selebihnya sih saya pikir sudah sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Selama ini juga tidak pernah ada masalah, baik apa yang dibawa, bagaimana teknis keberangkatan. Saya pikir sekolah di Ponorogo ini sudah pengalaman lah gitu. Dan ini sangat bagus sekarang ada penyegaran ya di pasukan marinir. Sebelumnya pernah ada di Rindam dan di Kopassus juga kalau tidak salah. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoga yang telah memberikan testimoni ya Pak ya, terkait dengan program-program kegiatan yang ada di lingkungan perguruan di Ponorogo. Memang benar Bapak Ibu sekalian bahwa kami di perguruan di Ponorogo sesuai dengan amanat daripada tujuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sekaligus juga kurikulum nasional yang mengembangkan daripada penguatan pendidikan karakter yang nantinya akan menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi kami berupaya bagaimana selalu menanamkan daripada nilai-nilai penguatan karakter bangsa di sini ya. Memang di awalan ini kami selalu bekerja sama dengan militer, artinya sebagai langkah awalan di dalam proses penyatuan daripada peserta didik kita yang berasal dari beragam sekolah. Kemudian nanti selanjutnya akan menjadi implementasi dan tugas daripada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk membina sekaligus mengembangkan daripada karakter pendidikan daripada anak-anak kita semua. Ya, memang benar Bapak, banyak sekali kegiatan-kegiatan kita terkait dengan pendidikan karakter. Nanti setelah mereka mengikuti kegiatan pendidikan karakter akan ada lagi trip observasi di mana kita juga akan membentuk dari kepribadian di mana kita akan hidup bersama dengan masyarakat di suatu pedesaan bersama dengan Bapak Ibu guru ya. Kemudian nanti kita ada kegiatan lagi pembelajaran luar kelas, pembelajaran luar sekolah dan sebagainya ya. Kemudian juga untuk Bapak Ibu guru, benar disampaikan oleh Pak Yoga tadi bahwa kami pun Bapak Ibu guru ditanamkan prinsip kerjasama tim, ya, prinsip pengembangan kepribadian kami semua. Makanya kami tahun lalu secara serentak semua Bapak Ibu guru di lingkungan perguruan di Ponorogo kita mengadakan pendidikan karakter di Rindam Jaya. Dan memang terus terang untuk tahun ini kita memang agak sedikit berubah. Dari rencana hanya 2 hari 1 malam, kita merubah menjadi 3 hari 2 malam dan lokasinya kita geser dari tadinya di Rindam Jaya kita pindahkan ke pihak marinir. Ya, itu saja. Baik, Bapak Ibu, kita buka untuk termin penanya selanjutnya. Kami persilakan. Ya, kepada Ibu Saras Mama Airin kami persilakan. Ya, mohon izin Bapak Ibu belum terdengar. Mic-nya tolong dibuka Ibu. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Airen SMA di Ponorogo. Izin bertanya Ibu, Bapak,
Untuk keberangkatan sendiri itu berarti kita langsung ke Pulau Mas ya? Ya, benar sekali Ibu. Kita berangkatnya titik kumpul semua di Pulau Mas untuk pemberangkatan dan kedatangan dari marinir. Oke. Untuk yang kedua, untuk apa perlengkapan kegiatan. Tadi kan dibilang itu ada celana training. Itu celana trainingnya apa aja ya Pak ya? Maksudnya warnanya itu hanya gelap saja seperti itu ya Pak? Ya, warna trainingnya warna gelap Bu, karena kita untuk kegiatan selama 3 hari di sana Ibu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Ya, cukup. Assalamualaikum. Terima Udah kasih cukup. Ibu Saras. Kami lanjut dengan penanya selanjutnya. Kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Ibu Dewi. Ya, kepada Bu Dewi kami persilakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak. Saya orang tua dari Muhammad Rahmat Arif, Pak. Eh, Tadi agak ke distrak sedikit. eh untuk yang awal datang itu siswa memakai pakaian apa ya, Pak? Putih abu-abu atau putih biru? Ya. Untuk unit sekolahnya kalau SMP itu putih biru, Bu. Kemudian kalau untuk yang SMA atau SMK menggunakan putih abu-abu. Yang akan dibagikan dari sekolah ya, Pak ya? Iya, nanti dari pihak. Oh, mohon maaf izin Bapak Ibu untuk pakaian seragam silakan untuk membeli sendiri, mohon izin Bapak Ibu ya. Putih Oh, Pak. abu-abu maupun putih birunya silakan dibeli sendiri di luaran Ibu ya. Jadi karena dari koperasi kita tidak menyiapkan paketan yang ada. Jadi mohon maaf Ibu, kami ulangi informasinya ya. Jadi untuk pakaian seragam putih abu-abu dan putih biru untuk SMP itu silakan Bapak Ibu membeli sendiri secara mandiri di luaran ya. Silakan Oh Bapak ya, Ibu. membeli sendiri apa? Abu-abunya itu sudah ada standar apa ada maksudnya gradasi sedikit nggak apa-apa Pak? Abu-abunya yang umum aja Bu. Insya Allah kalau di toko-toko pakaian ada Bu, pakai seragam sekolah. Yang standar ya Pak ya. Iya Ibu, siap Baik. Ibu. Kemudian ini Pak satu lagi tadi kan ada beberapa yang harus dibawa gitu. Apakah nanti di tiap kelas mungkin kan ada juga ya namanya maaf nih Pak, eh, kita khawatir hilaf tadi catatannya gitu ada yang kurang catat. Apakah ini bisa nanti kita dapat informasi secara tertulis melalui Walas Pak? Siap. Untuk Sudah ada informasi grup terkait WA-nya ya dengan Pak? edaran daripada kegiatan di Marinir ini sudah akan kita turunkan kepada unit sekolah dan unit sekolah akan berikan edaran kepada Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang harus dipersiapkan termasuk larangan dan sebagainya. Bahan presentasi pun juga kita berikan kepada Bapak Ibu terkait dengan PowerPoint yang disampaikan dari pihak Marinir. Insya Allah Bapak Baik Ibu Pak, bisa jadi membaca. termasuk yang peralatan atau perlengkapan yang harus disiapkan kan ya Pak tadi sepatu dua mungkin kita belum paham terutama saya ya Pak ya belum paham apakah itu sepatu harus hitam semua atau bagaimana gitu Pak Iya. Untuk sepatu sesuai dengan sepatu sekolah aja Bu, warna gelap. warna gelap ya Pak. Iya Ibu, siap. Baik Pak itu nanti diinformasikan secara tertulis lagi ya Pak ya. Semua akan kami sampaikan melalui surat edaran yang nanti akan diberikan oleh unit sekolah masing-masing Ibu. Oh iya baik Bapak itu saja Pak terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum. Kami buka untuk satu penanya lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya. Kami silakan Bapak Ibu. Izin boleh Pak? Ya, silakan Ibu. Dengan saya orang tua Muhammad Atta Syahrijal saat ini kelas 10. Alhamdulillah ya di Dipo. Terima kasih informasinya sangat lengkap. Hanya sedikit ingin memastikan tadi kalau pakaian berarti yang putih berarti boleh yang ada tertulis OSIS Pak. Kebetulan waktu itu memang penyampaiannya untuk putih abu-abu SMA itu kan disiapkan sendiri. Kebetulan kami sudah menyediakan. Tapi ada yang karena itu dipakai untuk hari Senin, berarti ada lambang OSIS apakah diperkenankan atau memang dia putih yang tanpa berlogo, itu satu. Yang kedua terkait dengan keperluan makan minum, Pak.
apakah semua sudah tertanggungkan atau memang ada pembekalan dari kita memang membawakan atau uang jajan diperkenankan enggak? Kalau HP tadi jelas nggak boleh. Kemudian untuk pembekalan yang sudah disiapkan, ini apakah nanti di dalam satu ransel yang terserah dengan warna yang memang tersedia oleh yang anak-anak saat ini bawa ke sekolah atau memang ada kekhususan ya. Tadi wajib mungkin warnanya gelap biar nggak mudah kotor. Maaf ini barangkali agak banyak ya. Kemudian ikat pinggang, sabuk itu kan tadi yang harus disiapkan. Nah, itu warnanya mulai bebas atau memang juga ada ketentuan yang disampaikan oleh Bapak Marinir tadi ya. Salam hormat Pak, salam kenal. Kemudian eh, nanti barangkali apakah ini berkelompok atau bagaimana dibagikan atau memang itu sama-sama untuk satu angkatan. Untuk keperluan tadi untuk apa namanya penginapan sudah terkoordinir dengan baik. Jadi tidak perlu membawa semacam apa namanya selimut atau yang lain-lain selain yang sudah ditetapkan di dalam apa kelengkapan kegiatan. Terima kasih Pak. Maaf, ini ada beberapa poin. Ya, baik. Mudah-mudahan Terima kasih terakomodir dengan Ibu teman-teman. Nurjana atas pertanyaannya. Jadi untuk mengenai seragam itu kami serahkan kepada Bapak Ibu secara mandiri untuk membelinya di toko pakaian seragam sekolah. Seragam sekolah yang gunakan jelas sudah ada logonya Bu ya, logo OSIS, SMP atau SMA-nya ya, coklat atau kuning ya. Jika SMP mungkin kuning, kalau SMA itu ada coklat. Jadi silakan beli mandiri Bu ya. Nah, kemudian untuk uang jajan Bu, uang jajan memang kami mempersilakan aja kepada Bapak Ibu untuk membekali anak-anaknya dengan uang, karena kan uang mungkin digunakan oleh dia ketika pada saat mungkin naik Grab atau apa dari Pulau Mas untuk pulangnya atau sebagainya, ataupun mungkin untuk dia jajan di lokasi. Memang di lokasi itu kita sudah menyiapkan makanan Bu ya, artinya sesuai dengan makan sesuai jadwal yang sampaikan oleh Marinir, tapi kami tetap ada kantin yang nanti mungkin bagi anak-anak yang ingin minum atau sebagainya tetap ada. Walaupun mungkin minum kami siapkan. Minum itu kami siapkan dari galon aqua ya Bu ya. Jadi makanya anak-anak membawa tumbler masing-masing. Tujuannya supaya satu anak bertanggung jawab sendiri. Jadi biar nggak nyampur gitu Bu ya. Nah, kemudian untuk semua perlengkapan itu dimasukkan di dalam satu tas aja Bu, tas ransel. Warnanya kami bebaskan Bu, ya. Kami tidak mengharuskan warnanya gelap atau apa. Itu sesuai dengan ransel yang Bapak Ibu miliki untuk putra-putrinya, ya. Sepertinya itu Bu ya, bisa terjawab ya Bu ya. Oke. Ya, untuk pertanyaan lewat chat mungkin akan coba saya lihat di sini. Izin Bapak Ibu, kami sedang mencermati untuk pertanyaan melalui chat yang kami siapkan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kami belum menemukan chat-chatan yang ada. Mungkin kami buka untuk satu pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, sebelum nanti kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Oke, ada dari Ibu Umi catatannya, saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya untuk rok siswi SMA berempelkah, dan untuk siswi berhijab apakah perlu memakai kerudung langsung atau tetap jilbab persegi 4 ya. Jadi untuk rok itu kami sampaikan sesuai dengan aturan yang ada aja Bu, rok sekolahnya ya. Jadi kami sampaikan aja, silakan Bapak Ibu untuk rok sekolahnya. Kemudian untuk yang jilbab pun juga kami sampaikan untuk silakan menggunakan jilbabnya ya. Persegi 4-nya mungkin ya sesuaikan aja Bu, baik sekali dengan kerudung anak-anak sekolah pada umumnya gitu Bu ya. Oke. Kemudian chat dari Ibu Bida ya. Anak saya ada kondisi kulit yang perlu menggunakan sunscreen untuk pencegahan kerusakan permanen. Mohon pengertiannya untuk diizinkan untuk membawa dan menggunakan sunscreen. Oke, baik Bapak Ibu.
kami sampaikan, jika nanti Bapak Ibu ada hal-hal khusus terkait dengan putra-putrinya, apakah itu ada obat-obatan atau silakan disampaikan kepada guru pendampingnya dan nanti akan diperhatikan ya. Oke, mungkin ada dari pihak Marinir untuk memberikan tanggapan dari hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kepada pihak Marinir kami persilahkan. Mohon izin kami tanggapi. Mungkin ini mohon dipertimbangkan juga baik Bapak Ibu ataupun pihak sekolah. Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya, saya lupa, yang berkaitan dengan uang jajan makanan. Jadi mohon diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwasanya untuk makan, baik makanan berat ataupun makanan ringan, bahkan minum, itu sudah kami siapkan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti mungkin putra-putrinya lapar atau dan lain sebagainya. Itu tidak perlu khawatir, karena kami yakin ini sudah cukup sesuai dengan standar gizi untuk melaksanakan pelatihan, sehingga nanti kalau misalkan nanti di hari pada saat melaksanakan pelatihan itu putra-putri ibu jajan di luar ataupun di kantin yang kami tidak bisa menjamin kesehatannya, dikhawatirkan nanti malah mengganggu ataupun nanti malah ada sesuatu dengan pencernaannya, karena kami tidak bisa menjamin kebersihannya jajanan dari kantin ataupun dari luar. Memang kantin ada. Adapun kalaupun misalkan nanti memang betul-betul ingin jajan, nanti mungkin kami izinkan di hari ketiga, di hari Sabtu, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalaupun misalkan adik-adik sekalian ini butuh sesuatu ataupun perlu ada yang dibeli, nanti kan bisa disampaikan ke para pendamping, baik pendamping dari pihak sekolah ataupun pihak Marinir. Nanti kan bisa disampaikan mungkin butuh tambahan, saya perlu mungkin vitamin A atau vitamin B, nanti mohon diwadahi. Nah nanti itu yang akan kami wadahi, kami koordinir. Tapi untuk jajan mungkin mohon dipertimbangkan, karena kami tidak mengizinkan selama pelatihan ini jajan. Nanti kalaupun iya, di hari terakhir pada saat mau pulang baru kami izinkan. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas penguatan yang disampaikan oleh Bapak Agung di sini ya. Jadi Bapak Ibu untuk uang jajan, jadi kami pada prinsipnya silakan Bapak Ibu membekali tapi dengan secukupnya. Ya mungkin tadi seperti yang sampaikan di awal tadi bahwa uang tersebut nanti digunakan pada saat anak mungkin naik Grab, pulang dari Pulau Mas ke rumah Bapak Ibu sekalian ataupun sebagainya. Tapi yakinlah Bu, untuk makan sesuai yang disampaikan oleh Marinir semuanya sudah tercukupi untuk gizi dan maupun takarannya, karena kami yakin mereka sudah mempersiapkan sesuai dengan porsi latihan yang akan diberikan ya. Insya Allah Bu, kita percayakan saja kepada pihak Marinir yang ada ya. Oke, Bapak Ibu izin, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:15, 1 jam lebih 15 menit sudah kita membersamai kegiatan kita di pagi hari ini ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin sekali lagi kami mohon keikhlasannya untuk memberikan izin kepada putra-putrinya selama 3 hari kita berkegiatan di Marinir ya. Yakinlah bahwa kegiatan yang kita lakukan ini dalam rangka semata-mata untuk pembinaan karakter dari peserta didik kita. Diharapkan nantinya akan bisa membentuk karakter yang baik kepada peserta didik kita ya. Dan kepada Bapak Ibu mohon untuk mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang akan dibawa ya. Hadir pula di sini para kepala sekolah, mungkin kepala sekolah ingin menyampaikan statement-statement atau pernyataan-pernyataan kepada pihak orang tua di sini. Kami persilakan yang pertama dari SMK Diponegoro 1 kepada Ibu Sirep Purwanti, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 10 ya, yang saya hormati. Insya Allah kita di Marinir ini akan dibekali dengan berbagai hal gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah di sana juga ada tim kesehatan khusus gitu, jadi jangan khawatir. Kemudian juga akan ada pembimbing dari sekolah, guru-gurunya dari SMP, SMA, SMK masing-masing akan membawa beberapa guru seperti itu. Jadi insya Allah semoga anak-anak semangat, sehat mengikuti kegiatan ini 3 hari ke depan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sirep yang telah memberikan pernyataan kepada kita semua. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala SMA di Ponorogo 1, Bapak Wahyu Dwi Prastia, kami persilakan. Terima kasih Pak Nurhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, khususnya Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik kelas 10 SMA di Ponorogo 1 Jakarta. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Pak Wahyu. Tidak panjang Bapak Ibu, kurang lebih sama dengan Bu Sirap. Intinya insya Allah lah kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan karakter ya, dalam upaya penanaman karakter peserta didik. Insya Allah juga para pelatih sudah sangat amat berpengalaman Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Insya Allah sebelum berangkat dan sesudah pulang nanti akan banyak perubahan khususnya dari karakter anak-anak kita. Insya Allah Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas pernyataannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala SMP di Ponorogo 1, Pak Urip Supriyadi, kami silakan. Terima kasih Pak Nur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para orang tua wali peserta didik SMP di Ponorogo 1. Perkenalkan saya Pak Urip, Kepala SMP di Ponorogo 1. Menyambung dari yang tadi sudah disampaikan oleh SMA dan SMA terkait dengan pendidikan karakter, tentunya di sini saya sebagai pihak sekolah sangat berterima kasih sekali kepada orang tua untuk kerjasamanya, terutama hari ini mengikuti pemaparan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti hari Kamis ya. Bapak Ibu jangan khawatir dengan kegiatan ini karena kegiatan ini tujuannya positif ya. Jadi ini salah satu tujuan untuk pembentukan karakter peserta didik kita. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini banyak hal yang didapat oleh putra-putri Bapak Ibu dan itu akan menjadi penyemangat mereka di dalam pembelajaran untuk kedepannya. Ya. Sekali lagi percayakan pada kami, pada pihak militer yang tentunya sudah berpengalaman di dalam melakukan pelatihan-pelatihan terutama untuk peserta didik ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita orang tua dan anak-anak dalam berkegiatan nanti diberikan kesehatan dan dilancarkan. Itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama statement atau pernyataan-pernyataan dari 3 kepala sekolah SMP, SMA, SMK di Ponorogo 1 yang pada intinya bahwa percayakanlah kepada pihak kami sekolah dan juga pihak Marinir di dalam rangka proses pembentukan karakter daripada peserta didik kita ya. Berharap positif, mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10:25, semua sudah kita paparkan. Berharap Bapak Ibu bisa memahami semua bahan yang akan kita bahas di sini akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu melalui unit sekolah yang ada. Ya, Bapak Ibu mohon izin ya kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sosialisasi kita akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.